Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kota Seoul, tepatnya di daerah Gangnam. Ini schedule rute Korea Selatan lagi setelah saya terakhir menjalani rute ini sekitar 5-6 tahun yang lalu, sebelum pandemi. Jadi ini habis hujan, suhunya 25 derajat Celcius. Nah, saya mau jalan-jalan nih di daerah Gangnam ini. Ini suasananya seperti ini ya. Jadi jalanannya itu naik turun kayak berbukit-bukit gitu. Sore ini saya mau cari makanan yang ada di sini. Catatan untuk teman-teman yang beragama Muslim, nyari makanan halal di Korea Selatan ini sedikit susah. Saya jujur aja sih belum nemu yang pas gitu ya. Jadi harus belusukan dulu sampai nemu makanan yang halal ya apa adanya aja. Nah, di Gangnam ini daerahnya cukup terkenal di kalangan masyarakat Korea Selatan atau di Seoul. Ya, saya mau lihat nih kayak apa sih ya kondisinya daerah ini. Nah, ini kita masuk aja nih ke gang-gang supaya bisa merasakan suasana asli dari daerah Gangnam ini. Jadi ini tadi habis hujan deras, kemudian baru berhenti menjelang sore. Ya sekalian lah kita mau cari makan sore sekaligus makan malam ini berarti. Jadi di daerah ini, tempat yang saya lewati ini banyak kafe sama restoran-restoran. Tapi saya nggak bisa masuk ke dalam restoran atau kafe itu ya, karena nggak bisa makan dan minum di tempat itu ya teman-teman. Sebelumnya, sekitar 5-6 tahun lalu kalau saya dapat schedule ke Korea Selatan ini, ke Seoul, tuh biasanya suhunya lagi dingin sekali, di bawah 0 derajat. Kalau masuk musim winter nanti di sini banyak salju. Nah, sekarang ini suhunya sekitar 25-26 derajat. Ini tapi hujan ya. Jadi ini normal lah kalau buat orang Indonesia suhunya. Nggak dingin banget dan nggak panas banget. Kalau jalan-jalan begini, saya memang lebih suka tuh belusukan. Masuk ke gang, masuk ke jalan-jalan yang nggak umum. Karena di situ sebenarnya saya malah bisa merasakan suasana asli dari suatu tempat. Jadi di Gangnam ini jalanannya seperti ini ya, banyak gang. Nah, di sini saya lihat udah mulai banyak yang jual pernak-pernik ya, aksesoris fashion, ada photo booth ini kayak gini-gini. Tadi di sepanjang jalan itu yang jual makanan, kafe gitu ya. Nih kita kalau jalan terus ke ujung jalan sana ada jalan besar. Mari kita lihat sama-sama seperti apa kondisi dan suasananya.
Nah, ini dia pusat daerah Gang 6-nya ini ya, banyak gedung-gedung, banyak toko-toko yang besar, dan di sini saya melihat banyak masyarakat yang lalu lalang ini. Wah, ini ada antrian. Ini antrian orang-orang Korea pada mau naik bus. Jadi di Korea ini adalah tempat yang sangat cocok untuk wanita ya. Jadi banyak sekali ini pernak-pernik, aksesoris untuk perempuan dan juga kosmetik dan barang-barang fashion lainnya. Setelah istirahat selama 1 malam, saatnya kita meninggalkan kota Seoul untuk terbang ke Bali. Jadi ini dia perjalanan menuju ke bandara di Incheon. Jaraknya lumayan jauh dari kota Seoul ke Incheon. Itu sekitar 1 jam dengan menggunakan bis. Kadang-kadang bisa 1 jam lebih dikarenakan di kota Seoulnya ini macet. Nah, ini kita sudah tiba di bandara Incheon, teman-teman. Siap-siap untuk terbang menuju ke Denpasar, Bali. Ini ada antrian penumpang yang akan masuk ke dalam terminal. Saya nggak tahu ini ada apa, kok antriannya sampai panjang seperti ini. Tapi yang jelas, penumpang yang akan menuju ke Denpasar menggunakan pesawat yang akan saya terbangi kali ini, jumlah penumpangnya penuh. Tidak ada seat yang kosong pada penerbangan GA871 menuju ke Denpasar pagi ini. Sekarang saya sudah berada di pesawat Boeing 777-300ER, registrasi Papa Kilo Golf India Charlie. Pesawat ini sedang saya persiapkan untuk diterbangkan menuju ke Bali dengan nomor penerbangan GA871. Sebentar lagi pesawat ini akan siap, dan ini dia, pesawatnya sudah siap untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat. Nama saya Valori Lubuk, pimpinan peruan ini. Bersama saya Kopilot Imanda Amirullah, soal kabin yang bertugas pagi ini. Garuda Indonesia ucapkan selamat datang dalam GA871 Incheon, penerbangan langsung menuju Denpasar dengan pesawat Boeing 777 seri 300ER. Penerbangan langsung ke Denpasar akan tempuh waktu 6 jam 19 menit 6 jam 19 menit, dan ketinggian jelajah akhir kami rencanakan 34.000 kaki dari atas permukaan laut atau berkisar kurang lebih 10.400 meter. Dan kita menjelajah dengan kecepatan rata-rata pesawat ini lebih dari 900 km/jam. Cuaca selama perjalanan menuju Denpasar dilaporkan umumnya baik, namun juga dilaporkan beberapa bagian akan berawan dengan turbulensi ringan sampai dengan sedang.
Untuk itu kami sarankan selalu menggunakan sabuk pengaman Anda waktu Anda duduk dalam perubahan ini. Dan kami ucap terima kasih atas pilihan orang sama kami sambil berharap dapat menyenangi penerbangan dan pelayanan kami. Juga jika ada yang dapat kami lakukan menambah kenyamanan penerbangan Anda, mohon jarak untuk satu kabin, mereka senang segera menyampaikan permintaan Anda. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati penerbangan Garuda Indonesia buatan dari SkyTeam. Good morning ladies and gentlemen, this is your pilot answering from Vladek. My name is Valery Lebu, with me First Officer Himanta Aprula. And also the intake Devcam this morning flight, Garuda Indonesia would like to welcome on board GA871 Incheon destination to Denpasar with type Boeing 777-300 series. Bandara Incheon memiliki 4 landasan utama, masing-masing memiliki panjang 3.750 meter dan 4.000 meter. Tempat parkir pesawat kita pagi ini terletak di Gate 261 yang terletak di Passengers Terminal 2 Incheon International Airport. Delivery Indonesia 871. Indonesia 871, go ahead. Indonesia 871, booking stand 261. We are received PDC 0906, fully ready for push and start. Indonesia 871, due to inner separation TSAT 0246, remain this frequency. Remain this frequency Indonesia 871. Electronic device. Skycross 26 TSAT 46, remain this frequency. Flight attendant to assist. County 963, ready for push and start, gate 49. Perjalanan pesawat kita dari gate menuju ke runway 33 left akan mengikuti petunjuk dari peta navigasi Bandara Incheon. Saat ini kita sudah pushback, sedikit terlambat dikarenakan kepadatan lalu lintas udara di pagi hari ini. Setelah pesawat selesai melakukan prosedur pushback, maka pesawat langsung taksi menuju ke runway 33 left melalui taxiway 11 Echo, taxiway Alpha dan holding point Golf, runway 33 left. Instruksi yang diberikan oleh menara ATC Incheon pada pagi ini sangat sederhana sekali. Instruksinya adalah Indonesia 871, follow the green holding point runway 33 left. Maksud dari instruksi tersebut adalah kita tinggal mengikuti lampu warna hijau yang menyala di sepanjang taxiway ini. Jadi tinggal ikutin aja lampu yang warnanya hijau, kita akan sampai ke runway 33 left. Kalau malam, lampu hijaunya ini sangat jelas terlihat. Tapi ini juga kalau mau diperhatikan secara seksama, lampu hijaunya jelas terlihat juga kok. Ini letaknya ada tepat di tengah garis kuning. Nah, di situ lampu hijaunya jelas menyala terang dan kita tinggal ikutin aja lampu itu sampai ke runway 33 left. Instruksi seperti ini atau teknologi yang ada di Bandara Incheon ini sangat membantu sekali buat mereka yang mungkin belum familiar dengan bandara ini. Di Bandara Incheon ini ada Surface Movement Guidance Control System atau SMGCS. Jadi ini adalah sebuah procedures atau teknologi yang bisa membantu pilot dan pesawatnya itu mendarat di keadaan cuaca dengan jarak pandang yang amat terbatas. Biasanya itu di bawah 200 meter jarak pandangnya. Yaitu selain pilotnya harus sudah memiliki kualifikasi untuk mendaratkan pesawat di jarak pandang terbatas, biasanya disebut dengan Cat 2 atau Cat 3 qualification, dan juga pesawatnya ini harus bisa melakukan autoland. Ya, jadi di sini banyak sekali persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan, baik itu oleh pilot, para teknik pesawat, dan juga airline yang harus sudah memiliki sertifikasi dari regulator negara mereka masing-masing.
Jadi misalnya saat kondisi cuaca di bandara ini sedang mengalami jarak pandang yang sangat pendek atau terbatas, bandaranya ini akan memiliki prosedures di mana harus dipatuhi oleh seluruh pilot dan juga personel darat yang ada di bandara ini. Salah satu contohnya adalah nanti ada steril area. Steril area ini pesawatnya harus holding di titik-titik tertentu agar tidak mengganggu sinyal ILS untuk pesawat yang akan mendarat dan juga akan take off. Jadi kalau jarak pandang terbatas itu semuanya harus serba presisi, harus serba akurat. Kalau dari sisi pilot, saat pesawat sudah mendarat di keadaan jarak pandang yang sangat terbatas, pilotnya harus teliti dan cermat memperhatikan marking atau rambu-rambu yang ada di bandara ini, termasuk juga lampu-lampu di taxiway. Nah, ini ada salah satu contohnya, itu pink spot namanya. Nah, itu barusan kita lewatin, warnanya merah muda atau pink. Bentuknya bulat, kemudian ada angkanya di tengah. Nah, itu adalah marking untuk holding point di saat jarak pandang sangat terbatas. Pink spot tadi biasanya letaknya ada di persimpangan-persimpangan taxiway. Jadi kalau lagi jarak pandang sangat terbatas, pilot itu akan sangat sulit sekali melihat rambu-rambu yang ada di kiri kanan taxiway, yang biasanya warnanya itu hitam, merah, dan kuning. Nah, di Incheon ini untuk memudahkan kita tinggal melihat pink spot. Nah, kita lewat lagi tuh. Nah, jadi misalnya low visibility procedure sedang diaktifkan di bandara Incheon ini, pilotnya harus membaca dan mengikuti low visibility procedures untuk mendarat dan bergerak di bandara Incheon ini. Dan juga pilotnya harus memastikan bahwa kualifikasi untuk mendaratkan pesawat di low visibility procedures ini masih berlaku dan masih valid, sehingga tidak terjadi pelanggaran. Sebentar lagi kita akan tiba di holding point runway 33 left dan bersiap untuk lepas landas menuju ke Denpasar, Bali. Cabin ready ya? Iya. A43 heavy comes to departure 121.4 today. 121.4 today for today. Right clear, left clear. Kita berada di antrian nomor 2 untuk lepas landas dari runway 33 left Bandara Incheon International Airport ini. Traffic di depan kita yang harus take off duluan adalah pesawat Boeing 747-400 Cargo milik Asiana Airlines. Incheon Tower RSQ 165, Romeo 11 Hotel Alpha. 3165 Incheon Tower, hello again, holding point on the DC left. Continue follow grid to runway 20 launch, that's RSQ 165. Keren banget ya. Gede ya. Kapal ini. Tranquil 16, contact departure 121.4 today. Departure 121.4, thank you, 1 today. After Taiwan, 83, Hotel Alpha. Hotel 83, good afternoon, Incheon Tower, Hotel Alpha, this is the point. Hotel Alpha, 3. Standar instrument departures untuk runway 33 left pagi ini adalah Bopta 2 Alpha. Setelah take off, kita akan berputar ke kiri menuju ke poin Bopta. Kita sudah diizinkan dan diinstruksikan untuk masuk ke runway 33 left oleh ATC Bandara Incheon. Cabinnya sudah ready. Kita siap untuk lepas landas menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali.
Kita sudah lepas landas dari runway 33 left dan kita akan berputar ke arah kiri menuju ke poin Bogta. Di depan kita ada perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Jangan sampai bablas ke Korea Utara, itu bisa masalah besar nanti. Flaps up. Flaps up. After takeoff checklist complete. Yankee Delta 130 260 initial. Kita sudah melewati ketinggian 10.000 kaki dan sudah melewati critical phase pada saat prosedur lepas landas atau take off. Pengatur lalu lintas udara Incheon sudah mengarahkan pesawat kita untuk menuju ke poin-poin tertentu sehingga bisa lebih cepat untuk mendarat di Bali. Ini ada bimbab, ada apa bak-bakan. Enggak, ini aja. Saya nggak cocok gitu bak-bakan. Saya buat minumnya saya apple juice Apple juice pakai Fresh juice-nya apa ya? orange juice. Oh, oh ya, ada ya? Oh ya, ada jus aja. Setelah kita memilih makan siang untuk penerbangan pada pagi hari ini, nah tugas pilot monitoring adalah menghitung waktu actual perkiraan pesawat ini mendarat di Bali. Jadi cara menghitungnya adalah dengan memasukkan waktu actual pesawat ini lepas landas dari Bandara Incheon tadi dan kemudian menghitungnya secara manual ke flight plan. Di flight plan ini adalah waktu perkiraan. Nah, agar waktunya bisa lebih akurat, prediksinya nanti mendarat di Bali jam berapa, maka harus dilakukan perhitungan secara manual dari waktu actual pada saat pesawat tadi lepas landas dari runway 33 left. Nanti akan ketahuan waktunya berapa, nah itu akan mendekati waktu yang paling mendekati pada saat kita akan mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Perhitungan manual ini ditujukan sebagai backup jika saja terjadi malfunction pada flight management computers selama penerbangan ini yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Distance control Brazil, Colonial 1091 to level 200 direct time to. Colonial 1090 direct to destination level 160 and to. Direct total, distance reach level 160 by total, Colonial 10. Control the 165, again 503 for your to good. C165 control. Nah itu tadi kita masih melewati wilayah udara Korea Selatan. Ya ini dia jalur penerbangan kita selama di area wilayah Korea Selatan. Nah ini ada beberapa referensi frekuensi radio yang ada di wilayah udara Korea Selatan. Kita nanti diminta untuk berganti frekuensi di beberapa titik tertentu oleh menara pengawas. Nah, nanti kita bisa lihat referensinya dari peta ini ya. Nah, ini sepanjang Korea Selatan dan nanti kita akan berpindah ke wilayah udara Taipei. Nah, selama penerbangan, pilot monitoring juga harus memantau
penggunaan bahan bakar selama penerbangan ini berlangsung. Apakah bahan bakarnya itu boros atau irit? Nah, kalau irit berapa, kalau boros berapa, itu harus dihitung jumlahnya. Sekarang saya mau siap-siap menikmati santapan siang saya di atas ketinggian. Ini masih di atas laut menuju ke perbatasan antara Incheon dan Taipei. Menu kita kali ini adalah ayam dengan nasi pakai sayur. Ya, kita nikmati saja makan siang ini dan sekaligus menikmati penerbangan menuju ke Bali. Setelah makan selesai, ini kita lihat di atas kita ada traffic atau pesawat lain yang terbangnya 2000 kaki di atas ketinggian kita. Jadi pesawat di atas kita ini terbangnya di ketinggian 34.000 kaki. Kecepatannya lebih rendah dari pesawat yang kita terbangi ini. Jadi pesawat di atas ini akan kita dahului dari bawah. Tujuannya nggak tahu kemana ini, tapi pesawat kecil ini, bukan pesawat besar. Di depan ada gumpalan awan-awan aktif. Nah, kita harus menghindar ke sebelah kiri agar pesawat ini tidak terkena turbulence yang dapat membahayakan penerbangan. Seperti yang sudah diinfokan oleh petugas darat, terdapat Taifun Bebinka yang sedang terjadi di sebelah kiri atau sebelah timur dari jalur penerbangan yang kita lalui menuju ke Bali ini. Tapi Taifun Bebinka ini masih sangat jauh dari jalur penerbangan yang kita lalui ini, sehingga jalur penerbangan ini masih relatif aman untuk dilalui karena tidak terpengaruh oleh bahaya taifun yang ditimbulkan. Saat ini kita sudah memasuki wilayah udara Taipei atau Taiwan. Kita memilih ketinggian 32.000 kaki selama penerbangan di area Incheon, Taipei, dan Manila dikarenakan dari informasi analisis cuaca di ketinggian ini adalah ketinggian yang sangat minim turbulensi dalam penerbangan kali ini. Ini dia jalur penerbangan sepanjang area Taipei tadi ya. Nah, sebentar lagi kita akan melewati poin Gulf India Delta. Ini ada pulau kecil. Nah, ini dia pulaunya. Pulau kecil yang terletak di sebelah timur dari Taiwan atau Taipei. Kalau di chart navigasi itu namanya Gulf India Delta. Di pulau ini ada landasan kecilnya itu di bawah. Dalam perjalanan jauh seperti ini, kita akan mendapatkan update laporan cuaca dari stasiun di Jakarta. Laporan ini dikirimkan melalui jaringan komunikasi di pesawat yang dinamakan ECARS. Laporan cuaca ini adalah laporan cuaca terkini dari bandara tujuan dan juga laporan cuaca bandara alternatif yang dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Kita sudah memasuki kawasan udara Manila. Nah, di depan tuh ada gumpalan awan, di mana nanti kita harus keluar dari jalur untuk menghindari awan-awan besar tersebut.
Dan selama kurang lebih 5 jam lebih penerbangan ini berlangsung, sampailah kita di wilayah Indonesia dan ini tampak di bawah ada kelok-kelok sungai di area Kalimantan dekat Banjarmasin. Dan ini kita semakin mendekati Pulau Bali, tampak di sebelah kanan kita ini atau di sebelah barat pesawat kita ini adalah Pulau Madura dan sekitarnya. Ini sebentar lagi akan sunset teman-teman. Jadi memang diperkirakan kita tiba di Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 6 sore waktu Bali. Nah ini ada Pulau Madura ya ujungnya dan itu ada kepulauan-kepulauan di sekitarnya di wilayah bagian timur Jawa. Ini dia jalur penerbangan kita menjelang pendaratan di Bandara Ngurah Rai Bali dan ini adalah pulau yang tadi kita lihat bersama menjelang sunset. Kita masuk ke Bali dari sebelah utara, yaitu dari Poin Dopma. Standar Terminal Arrival Procedures yang harus dilakukan adalah mengikuti Dopma 1 Charlie untuk runway 09. Prosedur pendaratan di runway 09 Bali menggunakan Procedures R&P Approach. Alhamdulillah kita sudah tiba di Bali dengan selamat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.